yang hebat itu adalah anak yang sempurna. Apakah iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herti Perawati Sitorus selaku Kepala Satuan Pendidikan SLB YAPSI Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagikan terkait pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di lingkungan SLB YAPSI Gunung Sitoli. Pendidikan sejatinya tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang kuat pada peserta didik. Nah, berangkat dari keyakinan inilah saya selaku Kepala Satuan Pendidikan SLB YAPSI Gunung Sitoli menganiasi gerakan baru melawan keterbatasan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian, dan kepribadian anak-anak istimewa. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan bukti komitmen nyata negara untuk pendidikan yang setara, tidak terkecuali dengan anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa tidak hanya berhak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga mendapatkan pendidikan yang berkarakter, yang membentuk kemandirian dan kepribadian mereka. Adapun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang saya terapkan di lingkungan sekolah adalah bangun pagi, beribadah, makan sehat bergizi, berolahraga, gemar belajar, bermasyarakat, dan bangun pagi. Tentunya penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat ini bukanlah hal yang mudah untuk saya terapkan di lingkungan sekolah yang saya pimpin, mengingat karakteristik anak yang berbeda-beda. Adapun hambatan yang saya hadapi dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah yang pertama, karakteristik. Seperti yang kita ketahui, SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus memiliki motivasi yang rendah untuk memulai sesuatu hal yang baru. Misalnya, selama ini anak-anak kita sangat sulit untuk bangun tidur, sehingga tingkat kehadiran mereka sangat rendah. Anak-anak sering terlambat sehingga mereka tidak mengikuti apel pagi, upacara setiap hari Senin, dan senam bersama. Kemudian anak-anak kita ini juga belum mengikuti pola makan sehat bergizi, di mana anak-anak kita ini sebagian ada yang tidak mau mengkonsumsi nasi atau sayur. Yang kedua, masalah yang saya hadapi adalah dari tenaga pendidik dan guru, di mana seluruh guru dan tenaga pendidik di SLB YAPSI Gunung Sitoli bukanlah berlatar belakang pendidikan luar biasa, sehingga guru-guru kesulitan untuk memahami karakteristik dan menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan sesuai dengan juknis 7 kebiasaan anak Indonesia. Dan yang ketiga, hambatan yang saya hadapi adalah faktor kekurangan sarana dan prasarana. Misalnya prasarana untuk makan sehat bergizi, di mana hingga pada saat ini sekolah kami belum mendapatkan program MBG. Dan yang keempat adalah faktor dari lingkungan dan keluarga, di mana orang tua masih kurang mensupport untuk penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk anak lakukan di rumah, sehingga anak-anak hanya mendapatkan pembelajaran dan pembiasaan di sekolah saja. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyaksikan transformatif yang saya lakukan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di lingkungan SLB YAPSI Gunung Sitoli. Strategi yang pertama yang saya lakukan adalah kepala sekolah dan guru mengikuti workshop atau webinar tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Strategi yang kedua adalah kepala sekolah dan guru menjadi tutor nyata dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Strategi yang ketiga adalah integritas dalam rutinitas harian. Rutinitas kebiasaan-kebiasaan yang kami terapkan di lingkungan sekolah kami adalah program Semangat Pagi. Ini merupakan implementasi kebiasaan bangun pagi,
untuk memotivasi siswa lebih disiplin, termotivasi, dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Kebiasaan yang kedua adalah program Aku Cinta Tuhanku. Program ini merupakan implementasi dari kebiasaan beribadah dan bertujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan toleransi beragama serta membentuk karakter siswa yang bermoral dan berintegritas. Kebiasaan selanjutnya adalah sehat jasmaniku, merupakan implementasi dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia, yaitu berolahraga, bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental peserta didik. Dengan berolahraga, peserta didik memiliki tubuh yang kuat dan sehat, serta suasana hati yang lebih baik. Kegiatan senam bersama kami lakukan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat. Kebiasaan selanjutnya adalah program makan sehat dan bergizi, merupakan implementasi kebiasaan makan sehat bergizi. Setelah mengikuti program ini, orang tua dan siswa menjadi tahu pentingnya gizi. Program ini kami lakukan setiap hari pukul 9.30. Untuk program makan sehat bergizi ini, kami bekerja sama dengan orang tua, sehingga anak-anak kami semakin mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kebiasaan selanjutnya adalah gemar belajar, bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas siswa melalui kebiasaan gemar belajar, agar pengetahuan dan keterampilan siswa berkembang. Kebiasaan selanjutnya adalah program berempati, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial, membangun kepedulian, tanggung jawab sosial, dan percaya diri siswa melalui kebiasaan bermasyarakat. Kebiasaan yang terakhir yang kami terapkan adalah istirahat yang cukup, merupakan implementasi kebiasaan tidur cepat. Setelah mengikuti program ini, siswa dapat menjaga kualitas jam tidur dan mengurangi penggunaan gadget di rumah, sehingga kesehatan dan tumbuh kembang fisik anak berkembang dengan baik. Strategi yang keempat yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua. Di sini kami pihak sekolah menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua dengan buku komunikasi yang sudah kami bagikan kepada orang tua, dan setiap minggunya kami mengevaluasi sejauh mana penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia sudah dilakukan di rumah. Orang tua mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi dampak positif terhadap anak-anak Indonesia hebat. Kami di sekolah lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak untuk menjadi dan melakukan kegiatan yang lebih positif. Kelas 9 SMP. Sekarang saya rajin sekolah dan belajar. Demikianlah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah kami implementasikan melalui program sekolah. Bagi kami, ini bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah investasi jangka panjang yang harus terus kami lakukan, di mana ini merupakan suatu impian kami untuk membentuk anak-anak istimewa, memiliki karakter, kemandirian, percaya diri, dan berkepribadian yang kuat untuk masa depan mereka. Dengan menciptakan perubahan-perubahan yang berkelanjutan di sekolah, maka perubahan-perubahan kecil sangat bermakna bagi kami. Setiap hari kami melihat senyuman anak yang percaya diri, semakin berani, semakin bertanggung jawab, semakin mandiri, dan mempunyai karakter yang kuat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam satu profesi.